Bab 2348. Formasi Master Lingbao. Kemungkinan jika orang yang berada di balik semua ini datang untuk menyelidiki, mereka tidak dapat melihat penyebab sebenarnya dari kematian para ketua iblis ini. Kenapa kamu masih melamun? Jika kamu masih melamun, tidak akan ada lagi barang bagus yang tersisa. Erikin melirik Nicholas Peng yang sedang menyeka keringat dan membawanya ke pusat pusaran api. Dikarenakan kali ini Erikin mengendalikan segel api suci saat memasuki pusat pusaran api ini, jadi kali ini dia tidak perlu menempuh bahaya seperti sebelumnya dan bisa memasuki pusat pusaran api dengan lebih mudah. Saat Erikin mengayunkan tangannya, tas penyimpanan yang belum terhisap ke dalam celah ruang hampa langsung jatuh ke tangannya. Apakah kita akan pergi dari sini? Nicholas Peng berkata dengan tatapan kosong. Nicholas Peng belum pulih dari kekagetannya karena telah melihat para ketua iblis ini mati terbunuh. Kita tidak boleh kembali melewati jalan yang sama. Erikin menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa kultivator yang berada di balik semua ini hanya mengutus tetua Qiu dan yang lainnya. Mungkin masih ada banyak kultivator lain yang berada di atas dan sedang memasuki sungai Fenian. Segel kerohanianmu, aku akan membawamu ke suatu tempat, kata Erikin. Nicholas Peng melirik Erikin tanpa ragu. Ketika Nicholas Peng kembali membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang terlihat seperti gua. Gua ini sunyi dan tidak ada reiki di sekitarnya. Hanya terasa ada tekanan energi api yang kuat mengarah ke tempat ini. Ini adalah salah satu celah ruang hampa di pusaran api. Nicholas Peng langsung menyadari tempat apa ini. Benar, kita bisa bebas keluar masuk di celah ini. Kita bersembunyi di sini sebentar. Kamu tidak perlu khawatir, kata Erikin. Nicholas Peng menatap Erikin dengan kaget. Tak disangka bocah ini tahu tempat aman di antara ribuan celah ruang hampa yang berada di dalam pusaran api. Selain itu, dia juga tahu bisa bebas keluar masuk di celah ini. Ini menunjukkan bahwa Erikin sudah pernah mencobanya. Sebenarnya, ada berapa banyak rahasia bocah ini yang tidak diketahuinya. Ini bagianmu, ambillah. Saat Nicholas Peng masih dalam keadaan linglung, Erikin melemparkan beberapa tas penyimpanan kepada Nicholas Peng. Meskipun totalnya ada 18 ketua iblis, tetapi beberapa telah tercabik-cabik oleh celah ruang hampa dan hanya 12 yang tersisa. Aku yang lebih berjasa, jadi kamu 3 dan aku 9, kamu tidak keberatan, kan? Aku tidak keberatan. Raut wajah Nicholas Peng yang sedang memegang tas penyimpanan tiba-tiba berubah menjadi sedikit linglung. Erikin sedang berbagi hasil rampasan dengannya. Pei. Dia sedang membagi hasil jarahan. Namun, sebelumnya mereka sepertinya tidak membahas soal ini. Pada awalnya, dia hanya ingin menyingkirkan ketua iblis yang diutus untuk membunuhnya dan tidak memikirkan hal ini. Jadi, sekalipun Erikin mengambil semuanya, dia tidak keberatan sama sekali. Bagaimanapun juga, sebagian besar dari semua ini dilakukan oleh Erikin dan dia hanya membantu. Jadi, sekarang, saat Erikin berinisiatif memberikan hasil jarahan ini, Nicholas Peng pun merasa sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Ini semua adalah tas penyimpanan kultivator fase penilaian dan kemungkinan ada banyak barang bagus di dalamnya. Erikin bersedia memberikan tas penyimpanan ini padanya cukup untuk membuktikan keberaniannya. Setidaknya itu berarti Erikin adil. Bekerja sama dengannya, tidak hanya akan merasa tenang, tetapi juga bisa mendapatkan banyak keuntungan meskipun tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu. Selain itu, pada awalnya mereka adalah dua musuh yang tidak cocok bagaikan air dan api, tetapi malah sekarang duduk di dalam gua berbagi tas penyimpanan. Perubahan ini begitu cepat sehingga Nicholas Peng sedikit tidak memiliki persiapan. Aku mengerti, kamu kekeh ingin membunuh ketua iblis, juga karena ingin mendapatkan lebih banyak batu roh. Nicholas Peng mengucapkan terima kasih dan mengambil tas penyimpanan itu.
Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan tersenyum. Benar, tidak ada yang tahu kapan daya serap pola dewa ini akan beraksi lagi. Jika kehabisan batu roh, kamu dan aku pasti akan mendapat masalah. Eric Kin juga tidak menyembunyikan hal ini. Lebih baik mengumpulkan semua batu roh di dalam tas penyimpanan dan menyimpannya di satu tempat. Dengan demikian, tidak peduli reiki siapa yang diserap oleh pola dewa ini, kita bisa mengeluarkan batu roh secepat mungkin, kata Nicholas Peng. Mereka berada di perahu yang sama dan kehidupan mereka saling berhubungan. Tidak peduli siapa yang berada dalam bahaya, yang lainnya tidak bisa hanya duduk diam dan bersikap tidak peduli. Boleh. Eric Kin juga mengangguk. Mereka bergegas memilah dan meletakkan semua batu roh kualitas terbaik di satu tempat. Namun, Nicholas Peng tidak menyimpannya dan malah menaruhnya di tempat Eric Kin. Orang ini sebenarnya cukup mudah diajak bicara. Melihat Eric Kin menerima sarannya dengan mudah, Nicholas Peng pun semakin merasa bahwa Eric Kin juga merupakan partner yang baik. Detik berikutnya, mereka pun mengeluarkan beberapa batu roh biasa dan duduk bersila di dalam gua untuk memulihkan kerohanian dan reiki mereka. Terutama Eric Kin, yang sebelumnya secara berturut-turut menggambar lebih dari belasan pola dewa. Meskipun kelihatannya dia baik-baik saja, tetapi sebenarnya kerohaniannya hampir habis. Mereka tinggal di tempat itu dan membiarkan waktu berlalu. Mengenai apakah ketua iblis lain akan menemukan mereka atau tidak, kemungkinannya terlalu kecil. Tetua Qiu dan yang lainnya sudah terbunuh semuanya. Selain itu, mereka sedang berada di dalam pusaran api, karena aura di tempat ini kacau dan adanya distorsi ruang hampa, bahkan transmisi suara dan slip giok pun tidak dapat digunakan. Jadi, sulit bagi orang-orang itu untuk mengetahui bagaimana mereka menghilang. Belum lagi ada ribuan celah ruang hampa di pusat pusaran api, sekalipun mereka secara tidak sengaja menemukan tempat ini, tidaklah mungkin jika Sekte Sihir Wuying ingin menemukan mereka. Saat itu, Sekte Sihir Wuying sangat ingin menemukan Fred Tang. Butuh ratusan tahun untuk menemukan gua tempat Fred Tang bersembunyi. Sekarang juga tidak memungkinkan bagi Sekte Sihir Wuying untuk menemukan mereka dengan cepat. Setelah berkultivasi selama 1 hari dan 1 malam, Eric Kin pun menghela napas panjang. Dia merasa seluruh tubuhnya terasa nyaman dan akhirnya kerohanian dan reikinya pun pulih. Eric Kin, sebenarnya, jika kamu ingin menggunakan teknik pola dewa sebagai teknik utama, kamu bisa mencari formasi Master Lingbao sebagai pendukung. Tepat setelah Eric Kin membuka matanya, suara iblis Fu tiba-tiba terdengar. Formasi Master Lingbao. Apa ini? Tanya Eric Kin. Apakah kamu ingat mengapa aku meninggalkan tanganku yang terputus di Gunung Suci sebelumnya? Itu karena aku ingin mendapatkan sebuah kuas, kata iblis Fu. Eric Kin mengangkat alisnya. Tentu saja dia mengingat hal ini. Iblis Fu menukar tangannya dengan sebuah barang dewa dari zaman kuno. Saat itu hal ini membuat dirinya tidak bisa berkata-kata. Namun, Iblis Fu mengatakan bahwa kesepakatan itu sama sekali tidak rugi dan sepertinya dia telah menjelaskan alasannya. Karena baik itu menggambarkan pola formasi atau jimat, hampir sama. Jelas Iblis Fu. Semuanya merupakan aturan dunia untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan pola. Reiki dan kerohanian kultivator yang diserap selama menggambar, sebenarnya belum semuanya disalurkan dalam pola-pola ini. Eric Kin mengangguk. Menggambar pola formasi tidak ada bedanya dengan menggunakan ilmu sihir. Semakin ada reiki di mana-mana maka pasti akan ada beberapa reiki yang terpakai. Selain itu, semakin rendah kultivasinya, semakin banyak reiki yang terserap. Hanya dengan meningkatkan kultivasi baru dapat membuat reiki menjadi lebih padat dan tidak tersia-siakan. Formasi Master Lingbao ini merupakan formasi khusus yang digunakan oleh Master Formasi atau Master Jimat untuk membantu mereka lebih memadatkan reiki sehingga mengurangi reiki yang terpakai. Ucap Iblis Fu. Misalnya,
Jika dalam satu tarikan napas jarimu bisa sekaligus memadatkan Reiki dan menggambar 10 pola, maka dengan formasi Master Lingbao kamu bisa menggambar 20 atau 30 pola dengan menggunakan jumlah Reiki dan kerohanian yang sama. Bahkan ku dengar formasi Master Lingbao paling hebat di zaman kuno dapat membantu kultivator fase penilaian menggambar pola dewa dan jimat sebanyak 2 kali lipat. Kalau begitu benda ini sangat bagus. Mata Erikin berbinar dan hatinya tergerak. Sekarang dia baru memasuki kultivasi fase penilaian dan bisa dikatakan sebagai salah satu ambang batas terendah untuk menguasai pola dewa. Apalagi untuk bisa mendapatkan pola nasib sempurna, dia harus menggunakan teknik pola dewa sebagai salah satu dari beberapa pendukungnya. Bersambung.